Saya tadi baca di internet ada gorila yang namanya Koko. Ini dia bisa berinteraksi dengan signal, language signal, dan IQ-nya sekitar 80-90. Lalu saya penasaran, cek IQ orang di Indonesia. Ternyata rata-rata IQ orang Indonesia itu 78%-an cuman. Jadi hampir sama dengan si gorila tersebut. Nah, pesan dari sini kalau Anda dengarkan, saya cuma punya pesan satu, tapi Anda harus dengar dulu. Intinya gini, kalau sudah miskin, jangan sampai Anda tolol. So listen to this. Jadi gini, sebenarnya IQ itu terbentuk bukan hanya karena dia lahir tolol. Kadang-kadang ada terbentuk dari masa dia kecil. Makanya kan kalau psikologi itu ada psikologi anak, ya kan, klinis, terus remaja. Dari anak itu terbentuk pembentukan IQ. Kecuali yang lahir memang dengan kekurangan IQ ya, kekurangan IQ. Kalau itu hitungannya sudah masuk difabel. Tapi kalau rata-ratanya kita 70-80, kayaknya bukan difabel. Itu pasti karena pola asuh, pola didik, pola orang tua. Pasti seperti itu. Nah, salah satu yang membuat IQ kita turun itu kortisol. Salah satu yang membuat IQ kita naik itu kortisol juga. Jadi kortisol itu kan hormon stres. Ketika seseorang anak kecil itu stres, ketika kortisolnya naik itu, maka otak anak tersebut tidak berkembang. Ya karena keisi dengan hal-hal negatif yang ngebuat otak mereka membran-membrannya nggak berkembang. Ketika dia sudah masuk ke arah remaja dan sebagainya, kortisol ini malah berperan penting untuk meningkatkan IQ. Karena problem solving. Makanya banyak pengangguran tolol karena tidak punya problem. Makanya seperti waktu itu gue bilang sama lu, gue tuh nggak bisa nggak kerja. Kalau gue nggak kerja tuh gue sakit gitu loh. Yang jadi masalah bahwa kebiasaannya itu yang mengalami stress problems ketika dia kecil ini, percaya apa enggak, terjadinya kebanyakan di orang miskin. Karena semakin turun Anda punya status ekonomi, semakin besar stresor yang ada pada si anak. Nah dari sana gue berpikir, pernah baca bukunya Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad ya? Oh enggak, aku enggak pernah. Oke. Jadi orang tua kaya dan orang tua miskin tuh kan ngajarinnya beda. Nah di sini yang paling penting kita tahu, karena banyak orang yang lahir dari keluarga miskin, ending-endingnya bisa jadi miskin juga. Ya. Karena pola pikir dari orang tuanya. Yang kaya pasti punya asuransi karena orang tuanya kaya. But it's not always true, karena banyak orang yang berhasil awalnya juga semuanya miskin dulu. Ya betul. Lalu bisa berhasil. Jadi kalau Anda sekarang miskin, selama nggak tolol, Anda masih bisa kaya gitu. Anda masih bisa sukses gitu ya. Kecuali ya memang Anda termasuk Koko yang tadi. Belajarlah untuk problem solving. Keluarga yang susah itu, satu, mengajarkan anaknya bahwa bekerja untuk uang. Nggak ada tuh orang tua yang ngajarin anaknya kerja untuk nyari koneksi, itu nggak ada. Pokoknya kerja tuh nyari duit. Dan hard work. Kalau lu mau kaya, lu kerja keras. Kalau kata-kata itu benar, maka semua kuli bangunan udah jadi kaya. Karena mereka kerjanya lebih keras dibandingkan kita. Kalau udah lebih pintar lagi, smart work. Tapi yang benar adalah try to solve problems.